Kawan-kawan, ini lagi sedikit topik masalah air. Air hujan, air kotor. Air kotor itu bisa air dari untuk septic tank, BAB, atau air mandi, atau air dari wastafel. Itu bisa air kotor. Kemudian air bersih. Itu topik kita. Kalau kita merehab rumah, rata-rata rumah-rumah tipe 36 yang saya kerjakan, rata-rata direhab. Seperti ini, di depan kita ini saya buatkan contoh untuk market rumah tipe 36. Ini adalah rumah, ini depannya, yang ini depannya, ini rumahnya. Biasanya samping yang sebelah sini udah habis kawan-kawan. Jadi sebelah sini ada ruangan di belakang, ini belakangnya, bagian belakang ada pagar, ini rumah orang, tempat orang lain. Ini juga pagar, tempat orang lain juga. Di sini juga pagar, seperti ini, pagar tempat orang lain juga. Di sini biasanya ditambah dapur, itu yang pertama. Kalau ditambah dapur pertama, itu permasalahan mulai ada muncul di sini, masalah atap. Ini kan air hujan ke sini. Ini masalah air hujan dulu, belum kita bahas yang lain. Air hujan ke sini, jatuh ke sini, lari ke sini. Oke, ke depan. Ini ke depan. Ke depannya ini. Seperti ini, ke depan. Oke. Kemudian ditambahlah di belakang ini, seperti ini. Kita bisa lihat seperti ini. Seperti ini kawan-kawan. Tambah di belakang. Nah, di belakang ini nampak pagarnya. Seperti inilah jadinya tampilannya. Oke. Akhirnya begini. Beginilah dia. Kira-kira tambahan ini atap. Karena dibuat begini, karena ini rumah orang. Jadi atapnya seperti inilah kira-kira. Kemudian ada talang di sini, talang air. Akhirnya dibuat talang air. Jadi air hujan tuh ke sini. Ke sini diluncurkan. Dalam kasus ini belum bermasalah. Tapi tidak sampai di situ. Rehab tambahannya itu ada lagi tambahannya. Dibikin lagi garasi di sini, garasi atau apa, naik dengan ekonominya naik. Seperti inilah kira-kira saya contohkan. Ini garasi. Jadi akhir tipikal rumahnya seperti ini jadinya. Seperti itu. Jadi air itu yang jatuh dari belakang sini, sini, terus ke sini, meluncur lagi ke depan. Jadi berbelok dia. Ini kalau talang air, kalau udah berbelok seperti ini, berbelok seperti ini, ini berbahaya. Ini timbul masalah, kebocoran-kebocoran yang itu sering kejadian sama saya sekarang menanggapi ini. Jalan solusinya bagaimana? Solusinya seperti ini. Ini dari awal, kalau memang udah begini, ini mau tak mau, untuk menghindarkan untuk jangka panjang, ini atap harus dirubah. Dirubahnya bagaimana? Caranya gampang aja. Atapnya itu, kan ini seperti ini saya contohkan yang besar. Atapnya harus diginikan semua. Artinya dari belakang diluncurkan ke depan semua. Memang ini harus dirombak. Ini harus direhab pertama untuk atapnya. Mau tak mau, karena nih kalau talang-talang ini bermasalah seumur hidup. Ini seringkali saya jumpai di lapangan, makanya saya share seperti itu. Kemudian masalah air kamar mandi. Karena rata-rata kalau rumah udah direhab seperti ini, ditambahkan kamar mandi di sini, di belakang atau di sini. Setelah atapnya begitu, kamar mandi nyumbat-nyumbat terus. Karena di belakang rata-rata ruangannya itu lebih rendah dari awal. Ruangan yang baru-baru ini lebih rendah dari ini. Sementara septic tank udah didesain oleh developer setinggi untuk rumah ini, cukup untuk rumah ini. Kalau lebih rendah lagi, udah panjang dari belakang, lambat ke septic tank itu dimasukkan, akan berbahaya. Nah, solusi yang itu sebenarnya gampang juga kawan-kawan. Yang udah saya lakukan, ruangan ini yang di belakang ini kita tinggikan lantainya, atau kamar mandinya jadi tinggikan, tempat duduk kamar mandinya atau wastafelnya harus ditinggikan, atau seluruh lantai kamar mandi itu ditinggikan sekitar 50 cm. Jadi airnya itu lancar ke depan lagi, ada elevasi namanya. Itu solusi yang saya tawarkan. Tapi banyak juga yang tidak mau. Kalau air bersih, karena tampungan air bersih biasanya rata-rata di depan. Ini kan dibikinnya seperti ini. Kalau atapnya udah mau, dia dibikinnya seperti yang saya tawarkan untuk ke depan ini. Nah, tangkinya di sini saya bikin kawan-kawan, di depan. Jadi dibikin dak sedikit depan, jadi untuk maintenance atau perawatannya lebih gampang, karena air bersih itu bermasalah juga. Kalau sempat kita buat di belakang, itu bermasalah lagi. Air hujan ditampung di situ, meresap lagi ke dalam rumah. Sekedar pengertian sama kawan-kawan, itulah caranya kita untuk merehab rumah. Kalau kita punya rumah, pikirkanlah itu dulu. Kalau tidak ingin bermasalah lebih lanjut. Dan kalau ada kawan-kawan yang ingin merehab rumah ini, sarankanlah. Kalau memang yang punya rumah tidak mau, ya apa boleh buat. Ada sedikit bahan dari saya. Demikian, terima kasih ya.